Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada pagi hari ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa mengangkatkan kaki kita ini ke Masjid Baitur Rahman dengan tujuan yang sama insyaallah, yaitu mengharap ridha Allah dengan perantara keluarga mukmin. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in sampai kepada kita seluruh umatnya sampai akhir zaman. Sebelum Ustaz menyampaikan ilmunya, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, maka Baitur Rahman ayat ketiga bulan Oktober insyaallah bersama Ustaz Profesor Adif Latifur Hidayat berhadir. Yang kedua, Baitur Rahman mengucapkan terima kasih kepada doa jazakumullahu khairan katsiran atas semua dukungan dari seluruh jamaah, khusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Mohon Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Langsung saja kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Iya. Itu saya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd.
Faqala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu, seutama-utama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang belajar Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mendalami maknanya, memahami maksudnya, dan mengajarkan lagi kepada orang lain. Alhamdulillah pada saat ini kita berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang akan kita bahas yang akan kita pelajari adalah Al-Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 39 sampai 42. Judulnya apa susahnya beriman. Jadi judulnya banyak sebetulnya di sini. Allah tidak berbuat dolim atau keinginan orang kafir tidak menjadi manusia. Judulnya boleh diganti, tapi ayat Qur'annya tidak boleh. Supaya bapak-bapak, ibu-ibu dapat pahala, kita baca dulu ayat Qur'annya. Dikarenakan suara saya atau makhriju hurufnya kurang pas, saya minta Ustaz Azka sok ngan ieu kela ngahiung keneh ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti. Silakan Ustaz. Ya, sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wa yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Wa kana Allahu bihim 'alima. Wa kana Allahu bihim 'alima. Inna Allaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Inna Allaha la yazlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض.
Yaumaidin yawaddul ladzina kafaru wa 'asaw rasula law tusawwa bihimul ard. لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Makasih. Apa ruginya bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari akhir dan menafkahkan sebagian rizki yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Sesungguhnya Allah tidak menzalim seorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebaikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Maka bagaimanakah hal orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. Munasabah tafsir ayat yang lalu menegaskan bahwa bakhil itu terlarang. Siapa yang menahan hartanya dari zakat, infak, dan sedekah, ia termasuk kafir dan akan menuai akibatnya di akhirat berupa siksaan yang hina. Allah pun menjelaskan bahwa mengeluarkan harta yang tujuannya karena ria akan sia-sia. Ayat selanjutnya Allah mempertanyakan apa yang menjadi halangan dan keberatan mengeluarkan harta. Apakah mereka kurang beriman? Tidak yakin dengan janji Allah, atau mengira hidup ini hanya sekarang saja sehingga mereka santai, tenang, dan bersenang-senang. Ayat-ayat inilah yang akan memberi peringatan. Pada ayat yang kita baca tadi ada kata-kata dzalama yazlimu dzulman, artinya menganiaya, menyakiti, curang, mengurangi timbangan, menghina, diartikan pula gelap atau kegelapan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adzulmu dzulumatun yaumil qiyamah." Perbuatan zalim itu mengakibatkan kegelapan pada hari kiamat. Yang dimaksud zalim di sini ada 3 sebetulnya. Di sini sedang membahas Allah itu tidak zalim. Jadi zalim itu ada 3. Yang pertama zalim kepada Allah, yaitu syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kedzaliman yang besar. Disebut demikian karena Allah telah memberi segala sesuatu yang kita butuhkan. Tapi ternyata manusia itu mintanya kepada selain Allah, kan syirik. Seperti ibu diurus budak teh digerwan hararese, dititah hararese. Nah, ari digerwanku batul daek. Yang kedua, zalim kepada orang lain, menyakiti orang lain, termasuk menghina, menuduh, apalagi membunuh atau menghilangkan nyawa dengan sengaja. Itu akan menjadi kegelapan di akhirat. Walaupun dia merasa beruntung, misalnya dalam sebuah persidangan dia diuntungkan atau dimenangkan perkaranya, padahal dia tahu bahwa harta yang ia kuasai itu bukan haknya, maka nanti akan ada
mahkamah yang lebih tinggi daripada Mahkamah Agung. Walaupun kita tidak naik banding, tapi Allah akan menghakimi nanti di akhirat. Yang ketiga, zalim terhadap diri sendiri. Artinya dia berbuat dosa tanpa merugikan orang lain. Dan semua itu firman Allah adalah kezaliman. Banyak itu. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin di antaranya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah." Kezaliman yang tadi itu, terutama kezaliman kepada Allah, akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Pada hari kiamat itu ia susah. Jaba poek, jaba sieun, jaba tepuguh rarasaan, panas, mendengar api neraka, wah pokoknya mah kucaang oge mata aplikasieuna. Firman Allah dalam hadis qudsi, "Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah itu mengharamkan kepada zatnya, haram berbuat zalim. Allah itu. Dan aku menjadikannya antara kamu suatu yang diharamkan. Karena itu janganlah kamu saling menzalimi. Ini adalah kezaliman yang kedua. Ada kata-kata zarroh. Zarroh sering diartikan biji yang kecil seperti biji sawi. Sawi itu naon? Rosin. Orang Pangalengan nyebutnya sampo. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ke Pangalengan itu badai sampo itu pecai. Itu esikina sasenok teruka sabaraji tah. Walaupun sebesar itu atau lebih kecil lagi, diartikan juga molekul. Itu supa, tahu supa itu bahasa Indonesia naon supa teh. Jamur, ada lagi naonnya. Nah, itu suungnya termasuk. Nah, itu apabila sudah matang, ya, bila sudah matang itu mengeluarkan serbuk kacanaku angin gitu. Itu cara menyebarkannya begitu. Rumput juga begitu. Ada, itu menyebarkannya begitu ku angin. Dan ku urang teu katingali. Itu menunjukkan kecilnya zarrah, itu juga zarrah. Dan di urang mah sok disebutkeun siki sawi. Bari jeung teu apa sawina teh. Maksudnya sekecil apapun, menunjukkan ukuran yang sangat kecil. Selain zarrah, untuk menunjukkan benda yang kecil digunakan juga kata khordal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nada'ul mawazina qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Al-qista itu adalah hadiah tepat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi khordal, seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jadi cukup ku Allah. Sebab ku makhluk mah bisi ngurangan gitu. Harus tepat. Tafsir dan bayan. Wa ma ja'alaihim law amanu billahi wa yaumil akhir. Apa ruginya jika mereka beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat? Padahal beriman kepada Allah dan hari akhir sangat dapat dipahami daripada kafir. Mengimani Allah berarti berkeyakinan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, suci dari kelemahan, kekurangan, dan kesalahan. Tidak ada bandingan dan penyerupaan sedikit pun dengan makhluknya. Justru rugi orang yang bertuhan selain Allah,
Karena yang mereka anggap Tuhan itu tidak disembah, jika disembah tidak memberi manfaat, jika dibiarkan tidak memberi madarat. Pada umumnya patung ya yang disembah. Jangankan mendengar dan melihat, hidup juga tidak. Pada larang kan itu tak aya patung hiji tah. Nya. Aya di tukang batu di itu. Patah di mana teh? Saya pernah sering lewat ke sana waktu ke Cianjur, kehujanan teh cicing. Sugan lompat gitu. Ada Tuhan seperti Yesus itu. Tapi kan tidak berdaya. Ek nulungan kumaha. Dia sendiri disalib. Tapi Allah itu sebagaimana yang kita ketahui pada ayat kursi. Makanya ayat kursi itu bukan hanya dibaca tapi diresapi. Setan mata kabur. Tapi kalau dibaca saja tidak tahu artinya, setan seri. Ya, cenah nyahoeun. Beriman kepada hari akhir akan menggairahkan dalam beramal. Segala yang kita kerjakan akan mendapat balasan. Sebab itu janganlah merasa rugi bila kita bekerja lebih capek daripada yang lain. Itu mama. Sok cenah urang kerja bakti di jam 8 sampai ke jam 11. Acaranya beres-beres jam 11 urang makan bersama. Ayeuna datang jam 8, jam 10, ayeuna datang jam 11 oge. Beres cenah teh. Cenah atuh. Tapi banyak orang yang merasa rugi karena dia datang pertama itu geus digawe batur acan sok ngomel teh. Nya. Ane mah datang ka dieu ngadon dahar we gitu. Kada itu teh. Itu mengurangi keikhlasan, bukan tidak ikhlas, mengurangi keikhlasan gitu. Sok atuh cenah kupeulikeun gawe henteu atuh dahar-dahar ayeuna mah gitu. Semakin berat rintangannya maka akan semakin besar pahalanya. Seperti hanya tahajud. Sekarang kan zaman mah di kamarnya ayeuna mah tinggal ngalengkah ka dinya atuh. Teu kada hese kampungkur mah zaman itu ya di luar di lebak jaba poek leueur gitu. Kalau tahajud pada saat itu wah hebat pahalanya. Ini di kamar oge teh tahajudna teh. Nanti kita jelaskan. Wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka. Dan apakah mereka rugi jika menginfakkan sebagian dari harta yang direzekikan Allah kepada mereka? Padahal jika beriman kepada Allah dan hari akhir, harta itu akan dikembalikan dengan berlipat ganda. Itu apalagi dalam rangka fisabilillah itu sampai 70.000% lipat gandanya, 700 kali lipat ya, dalam Al-Baqarah 261. Mereka tidak menyadari bahwa dari Allah lah seluruh kekayaan. Dialah yang mengurusnya, yang menjadikan dia sehat, dan dia dapat bekerja juga adalah Allah yang menentukan. Nah, itu yang tidak disadari. Masalahnya karena Allah tidak terlihat dan pekerjaan Allah juga tidak terlihat. Eta masalah. Itulah yang disebut dengan iman. Iman bil ghaibi itu di sana. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kan kita tidak melihat Allah memberi rezeki kepada kita. Kita juga tidak melihat Allah yang mengurus kita. Wa kana Allahu bihim alima, dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Siapapun tidak akan lepas dari pandangan Allah. Dia yang Maha Kuasa mengetahui apa yang mereka kerjakan, dan Allah pun mengetahui keadaan mereka yang sesungguhnya. Seberapa besar mereka beriman dan seberapa besar mereka menentang ajaran Islam, Allah tahu.
Apakah mereka beramal dengan ikhlas karena ingin disebut dermawan atau karena terpaksa? Allah tahu. Bahkan ada yang menyatakan hanya Allah yang tahu. Bahkan ada yang dirinya tidak tahu, tapi Allah tahu. Sekalipun dirinya menyatakan abdi teh ikhlas, tapi Allah tahu. Karena itu harus tetap berusaha untuk ikhlas itu. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalim seseorang walaupun sebesar dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada siapapun, walaupun amal seorang itu hanya berupa keinginan atau niat dan belum terucap, pasti Allah akan menghargainya. Tapi jangan main-main dengan Allah. Rek tahajud cenah itu. Sugan we cenah dicatat gitu, tapi Allah tahu, wah bohong cenah gitu. Mun nyarek tahajud atuh sarena jam 8, jam 8, jam 12 can wae. Barang wah geus adzan deui, oh cenah ayeuna mah da subuh teh jam 4 lebih 14 nya 15. Oh cenah sugan we atuh niatna oge meunang. Moal eta mah. Urang diapal. Katenan Allah. Akan dibedakan antara orang yang beramal di awal waktu dengan orang yang selanjutnya. Demikian juga orang yang beramal dengan spontan dengan orang yang ragu-ragu gitu. Infak entong gitu. Begitu set asup gitu. Rek infak gitu tah. Eta Jumaah rek infak gitu cenah itu kenceng dihareup keneh gitu. Waktu ngaliwat sare atuh. Dikitukeun kewah cenah balik poho dikitu gitu. Teu disusul deui teh teh. Keun bae cenah niatna mah geus aya. Jadi niat oge rupa-rupa tuh. Yang di awal waktu ya seperti sering kita dengar itu tentang Jumatnya. Jumat siapa yang masuk pertama hari Jumat itu ya, tentu dengan syarat-syarat yang lain seperti mandi dan yang lainnya. Itu pahalanya ada berapa tuh teh? Sama seperti mengorbankan seekor unta yang harganya 10 kali lipat domba. Kalau dirupiahkan itu menjadi 30 juta. Kalau harga domba itu 3 juta. Datang saja yang kedua. 8 juta itu ayat teh. Ya. Kan seekor sapi ya. Sapi itu 27 ya, 7 jadi datang yang ketiga, wah ini jauh pisan. 18 juta tidak ada. Kemudian yang terakhir mah ke bagian naub sapi. Itu diperhitungkan. Di akhirat nanti pada saat hari perhitungan seluruh amal akan ditimbang. Jika pahala seorang muslim lebih berat daripada dosanya. Ini seorang muslim ya. Ia akan masuk surga dan dosanya akan terhapus. Namun jika pahalanya lebih ringan daripada dosanya, ia akan masuk neraka. Tetapi pahalanya tidak terhapus. Nah, di sini Allah itu tidak berbuat zalim. Tetap akan diperhitungkan. Manakala siksanya telah menghanguskan seluruh dosanya, ia akan masuk surga sebagai balasan dari amal salehnya yang sedikit itu. Bahkan walaupun amal seorang itu hanya berupa keyakinan semata, tidak diucapkan, tapi dia punya keyakinan bahwa Allah lah Tuhan. Tidak ada yang lain. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi amal perbuatannya bertentangan dengan keyakinan. Teu salat, teu naon eta teh. Bahkan ku batur disebut Islam. Ia tetap akan masuk surga setelah disiksa dalam neraka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nar. Tsumma yaqulullahu ta'ala, akhriju man kana fi aqabihi mithqala habatin min khardalin min imanin fayukhrajuna minha qad iswaddu fayulqauna fi nahril haya'i awil hayati
fayanbutuna kama tanbutul hibbatu fi janibi saili alam taro annaha takhruju safra'a muatawiyah. Hadis riwayat Bukhari. Ahli surga akan masuk surga, demikian pula ahli neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, keluarkan orang yang dalam hatinya terdapat iman walaupun sebesar biji. Min khardalin itu, mun bijina jagong leuwih teu heula kaluarna. Lamun sikina teh siga-siga sawi tangkelah teh mah. Antosan 40 tahun deui. Lalu mereka dikeluarkan dari neraka, sungguh mereka telah gosong. Gosong teh naon? Tutung dia teh tutung polis wadu. Emut ka eta Bah Marijan. Bah Marijan oge syahid teh. Syahid. Waktu 2000 sabar 2010 gitu. Syahid gitu. Cek urangnya kan syahid ditinggali teh nya segala hidung. Kemudian mereka dilemparkan ke Nahrul Haya atau Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Di sini rawi ragu-ragu apakah Rasul itu menggunakan kata haya atau hayat. Dalam ilmu mustalah itu ada keraguan. Di sana mereka tumbuh bagaikan biji yang tumbuh di pinggir sungai. Tidakkah kamu melihat sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang bersinar. Itu Allah Subhanahu wa taala menghargai keimanan seseorang sampai begitu. Kemudian masuk surga, ada keterangan di natarangna aya ciri natarangna teh. Ciri mantan ahli neraka. Eta teh hese dihapusna teh. Jadi mun asup ka surga teh bah ngejing batur teh nya kitu we lah. Para mantan gitu. Kami kapungkur mah kan dicapnya ku tato gitu. Eta siga kitu lah hese pokona mah. Pan aya ibu-ibu rek ngokupruk we cenah. Ngeueuh ciput teh. Meh teu katingali ku batur. Tega leuheung mun aya ciput mah. Kita lanjutkan. Wa in taku hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan jika ada kebaikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Jika amal itu baik, pasti akan dilipat gandakan pahalanya. Ia akan diberi pahala yang besar di sisinya. Bukan hanya tidak zalim, Allah pun akan melipat gandakan pahala setiap amal baik. Firman-Nya, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa yang membawa amal yang baik nanti di akhirat, maka akan mendapat pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Itu amal umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu dalam sejarah Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ditanya ke Nabi Musa, amal apa yang diwajibkan Allah? Kata Rasulullah, salat 50 kali. Wah, mah kuat. Cuma itu. Jadi kalau kitanya Bapak-bapak pernah dengar itu? Padahal belum selesai itu perintahnya. Nah itu perintahnya ini 5 kali. 5 itu sama dengan 50. Nah ini dalilnya. Setiap satu kebaikan 10 kali lipat. Seperti ibu-ibu. Kan biasanya baca Quran dulu ya. Nah, makanya tadi saya punya inisiatif supaya ibu-ibu bapak-bapak dapat pahala
Mengaling sabaraha huruf tadi teh. Kata Rasulullah teh 1 huruf 10 gitu. Tapi tahu hitungan lah. Dihitung belah sakitu kahadeanna. Sudah saja dah hese ngetangna ku Allah lah dietang. Tapi yang jelas kita harus banyak membaca Al-Qur'an gitu. Dalam hadis qudsi dijelaskan, qala Allahu azza wa jalla, "Idza hamma 'abdi bihasanah wa lam ya'malha katabtuha lahu hasanah. Fa in 'amilaha katabtuha asyra hasanat ila sab'imi'ati di'fin. Wa idza hamma bisayyi'ah wa lam ya'malha lam aktubha alaihi fa in 'amilaha katabtuha sayyi'ah wahidah." Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila hambaku bermaksud melaksanakan kebaikan, isukan rek ngaji cenah ka Baitur Rahman. Nah, kita siap-siap. Nya ane tah mah disiapkan bukuna, disiapkan itu ya kali jingjing we gitu. Namun tidak jadi mengamalkannya, aku mencatatnya satu kebaikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il madi. Katabtuha lahu hasanah, satu kebaikan. Namun jika jadi mengamalkannya, aku mencatatnya 10 kali kebaikan sampai 700 kali lipat. Kata 7 itu dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Bukan berarti 7, 61. Seperti 7 langit itu banyak berlapis. Di urang oge kan 7 turunan cenanya. Wah si eta mah beunghar, hartana loba. Moal beak 7 turunan. Tah si eta ge cenah turunanna. Nah si eta mah miskin cenah. Eta mah turunan ka-8. Jadi artinya bakal sama. Itu menghitung hartanya itu sampai pusing. Nah, teh nyamungnya. Terus pusing 7 keliling. Nah, itu pakai 7 nih. Naik cenah ka aki-aki 7 mulut. Nah, 7 mulut 7 tahun. Gitu. Karek 7 kali mulutna oge. Itu 700 kali lipat. Bisa kita bayangkan amal kebaikan itu yang kita lakukan sedikit, tapi kan di surga tidak akan berakhir. Setelah masuk surga, khalidina fiha abadan, tidak akan mati-mati. Tuh, itu keuntungannya. Makanya iman itu jadi landasan. Sebesar apapun seseorang berinfak sampai mendirikan pesantren, masjid, nyumbang hal itu kalau tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak ada. Itu kerugiannya. Tapi orang yang beriman ketika menginfakkan itu karena keimanan, bukan karena orang lain, apalagi ingin dilihat oleh orang lain, tidak. Nah, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jika ia bermaksud mengamalkan kejahatan tetapi tidak jadi melakukannya, tidak akan dicatat sebagai dosa. Di sini sebutkan lam aktubha. Jadi menggunakan fi'il mudhari. Jika mengamalkannya, maka dicatat satu kejahatan. Misalnya bapak ibu itu pusing. Itu pengalaman saya, aya budak tadi masjid. Eta mah ngacak-ngacakna teh kitu. Hayang neke isukan diteke dicibit kitu tah. Gitu. Sekadinya aya budakna labuh Pak. Benyo sirahna teh. Teu jadi dicibit teh tuh. Jadi teu jadi dosana teh nya gitu. Teu jadi dosana teh. Teh kanyaah ti Allah Ustaz Rahmat ulah ngalakukeun dosa. Entak dikitukeun gitu. Jenawa tah sirahna. Ini teh aya keneh teh gitu. Ka bapana teh, Pak, jangan mengurangi pahala bapaknya. Dan jangan sampai ahli masjid itu mendoakan anak bapak. Gitukeun teh. Ah usah yang namina ge budak.
Budak batur mah teu kitu ceuk atuh. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ini ayat ke-41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid? Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi yaitu Rasul dari tiap-tiap umat? Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat? Di akhirat nanti tidak akan terjadi kebohongan. Setiap pendosa dan orang-orang kafir tidak dapat mengelak dari keyakinannya. Tidak ada alasan untuk berbuat dosa dan memilih kekafiran karena Allah mendatangkan saksi yaitu para rasul. Dalam Quran surah Az-Zumar juga begitu. Orang-orang yang masuk neraka tadi ditanya heula, apakah pernah ada rasul yang membacakan alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum? Itu ada pengakuan. Kalau tidak ada pengakuan, akan ada saksi nanti. Jadi dalam persidangan itu Allah memutuskan tuh ada pertanyaan, ada saksi. Kan ada pengadilan di Indonesia-nya gitu. Melanggar eta teh aturan, menyelaknya pansipna ditahan. Bareng datang, Bapak melanggar pasal sekian gitu tah Pak, bayar sakitu. Urang rek nyarita teh kitu. Bayar we cenah ka ditu. Tidak atuh. Sidang teh maksudna teh. Eta malicik gitu. Allah manteu ada saksi bahkan ditanya. Wajina bika ala haula'i syahida, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Demikian pula Nabi Muhammad SAW akan didatangkan sebagai saksi atas umatnya, khususnya orang-orang yang hidup semasa beliau, yang menolak ajaran Islam dan tidak mengakui beliau sebagai utusan Allah. Selain itu, bumi, kaki, tangan, dan kulit manusia akan menjadi saksi atas segala perbuatannya. Nah, di sini Rasulullah SAW nangis. Kalau menurut kita tidak perlu nangis gitu, tapi Rasul nangis. Alasannya nangis, apakah memang sudah disampaikan? Ini kan saya tulis di sini. Nah, kita baca ya. Kan telah dibaca itu. Suatu saat Rasulullah SAW minta kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu agar dibacakan Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, apakah saya harus membacakan Al-Quran sedangkan Al-Quran diturunkan atas Tuhan? Jawab beliau, aku ingin mendengarnya dari orang lain. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan dari permulaan surah An-Nisa. Ketika sampai ayat 41 beliau menangis. Itu hadisnya sahih. Dalam riwayat Abu Daud, beliau meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Quran surah An-Nisa. Karena itu saya tertarik, ada apa dengan surah An-Nisa itu? Sampai Rasulullah ingin dibacakan. Ibnu Mas'ud itu kan bahasa bacaannya bagus, Ibnu Mas'ud itu. Sok bacakan, ingin mendengar dari yang lain itu. Dan mengapa beliau memilih surah An-Nisa? Nah, itu pun kita pelajari sekarang. Walaupun tidak sempurna, tapi sekurang-kurangnya kita tahu tafsirnya atau maksud Allah itu. Jadi selain itu, bumi, kaki, tangan, kulit manusia akan menjadi saksi atas segala perbuatannya. Firman Allah, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina? Qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan.
Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai berkata pula. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan." Jadi si kulit itu berbicara, kita jangan berpikir maknya cenah mustahil. Kan kita juga sering mendengar suara di mana itu teh. Ya, seperti angin kan bersuara. Nabi Sulaiman tuh apa karena bahasa sireum? Iraha urang nyaksian sireum ngobrol. Diadu unggul gitu. Kita sireum teh ngobrol teh. Tah, Nabi Sulaiman ini ke apa gitu. Kalau burung mah tahu ya. Burung, hayam, ucing gitu dah sok parasea pan. Urangna pan kaharti paraseana teh. Ari sireum kumaha? Nabi Sulaiman tuh tahu. Nanti juga begitu. Dan sekarang juga jari kita kan sudah berbicara. Kan ada dalam hadis itu dia Bulughul Maram itu buku tasbih. Makanya tasbih itu harus dengan tangan. Kata Rasulullah, sebab tangan ini akan menjadi saksi. Jari-jari itu akan menjadi saksi. Hamun ku tasbih tah mun maut ku dibawa tasbihna. Eta ge mah bisa nyarita deui gitu. Baik-baik ku tangan. Tangannya dua nana we gitu. Kan ada ya harus tangan kanan ngungkul, eta tangan kanan ngungkul mah bisi ribeut. Kita kan nu kadua nu kahiji eta cenanya. Kita kira ke-15 kan 3 kali 5. 15 ke 30 gitu. Keun bae sebentar. Enggak keduanana. Kalau mun duanana aku mau bisa beurah atuh bungkul ditanya apaan? Sok tasbih tara. Sur pandangan katuhu teh osok. Tanya nu kenca duka abdi mah teu diajakan. Gitu. Jadi saksi. Yang sebut bicara itu tidak harus mengeluarkan suara. Kan ada bahasa isyarat. Bahkan jari-jari kita kan bisa bicara ya. Sok ibu kadinya kitu keun tah, eureun tah angkot teh. Teu kudu gogorowokan. Ulun cenah mun ulun cek kenek teh. Terus pir cenah nu gelo tuh. Kieu we dengan jari, harus dengan jari. Teu menang kitu. Harus nu interupsi, anu ngacung, anu naon gitu dengan jari. Budak ge apaleun atuh. Jari. Makanya ada sidik jari. Padahal ada itu ada dalilnya. Di sini kan jari kulit itu kan. Ini kan sidik jari itu kulit. Itu jadi saksi. Tuh cenah sanes abdi. Tah, ieu sidik jarimu. Sidik jari kan unik. Artinya sekian miliar jumlah manusia sidik jarinya berbeda. Itu ku Allah terciptakeun kitu. Jadi walaupun tidak ada saksi, ya ada bukti. Dan nanti kaki juga akan berkata, nya cenah tah kungsi cenah kadinya si bapak teh. Itu. Henteu cenah jadi parasea jeung suku sorangan. Leungeunna cenah nu nyopet cenah kitu. Nu noel cenah kitu. Jadi noel oge eta teh disaksian. Makanya harus hati-hati lah. Kita lanjutkan. Yauma idzi yawadul ladzina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihimul ardu. Pada hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah. Mereka melihat neraka yang menyala dan siap menyantap. Mereka takut dan menyesali atas perbuatannya semasa hidup di dunia. Mereka menyesali diri sendiri sebagai manusia. Hanya jadi manusia. Kan aya nya mun apa make kajenting kaluron cenanya. Aya teh ya, kajenting kaluron. Pan aya lagu nanya. Naon teh laguna teh? Lagu zaman ibu-ibu waktu remaja. Aya itu kata-kata teh dan tidak terlahir lagi cenah gitu. Nah, adanya Allah ingin kembali kepada rahim ibu dan
tak pernah terlahir lagi gitu. Hah? Itu teh, abdi teh apa ada pokoknya mah apa ana teh kitu. Itu kan jadi penyesalan eta teh karena hidupnya sengsara gitu. Ya teh apa karena lagu teh janten masalah. Hanya ada orang di dunia yang ingin seperti itu. Padahal dulu merasa terhormat menjadi manusia. Bahkan diagung-agung, bahkan dinyatakan orang suci. Tidak pernah berbuat salah. Walaupun 1000 orang menyatakan salah berjengkil, dia mah tuh ada backup. Teu cenah urang mah teu salah. Gitu. Mun salah saya mau jadi pemimpin atuh. Walaupun begitu. Atau walaupun orang itu tidak merasa jadi manusia, puntennya punten ada memang kenyataan gitu. Khususnya di Bandung, pada larang kalebet Bandung teh. Ayeuna teh loba budak teh mung disebut jelema teh. Jelema teh ngalieu atuh anjing, ngalieu. Bari nyarita kabaturan teh ek naon monyet sentuh. Eta monyet jeung anjing. Walaupun begitu, saya bukan manusia, da baheula oge cenah tadi disebut manusia cenah. Cek malaikat mangkaning malaikat penjaga neraka teh pan garalak. Pokona maneh boga indung, boga bapak. Gitu. Lain keluar tina batu. Gitu. Badi carekan teh dicekel tah sukuna balangkeun ka ditu. Itu penjaga neraka. Karesepna teh kitu. Malaikatun giladun sidadun. Sanes nami jami eta mah nya. Sidadun teh. Eta mah kasar, keras gitu. Dialungkeun ka dinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba." Nah, apanya lah. Inna anzarnakum adzaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Surat naon, Bu? Oh, ada ayat di dinya. Itulah hari yang pasti terjadi, yaumul haqq. Karena itu barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Adzaban qariba. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Jadi ini jadi istilah kedua tangan. Memang yang paling banyak berbuat tuh tangan. Seperti halnya tangan Abu Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Yang dimaksud adalah seluruhnya. Disebut sebagian, maksudnya seluruhnya. Tapi di kita kata tangan juga, si eta mah ada kaki tangannya tuh. Ringan tangan, bahasa Sunda lagi hampang leungeun. Beda hampang leungeun dengan ringan tangan. Hampang leungeun naon? What? Si eta mah hampang leungeun. Tapi kalau ringan tangan daekan, ringan tangan itu daekan. Pan ringan teh hampang, cuma hampang leungeun sok cubak cabuk. Yang diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku adalah tanah. Ya laitani kuntu turoba. Kata laita itu adalah perbuatan yang mustahil. Ya laitani, alangkah baiknya. Cenah mun baheula mah abdi teh teu ditakdirkeun jadi jelema. Da ieu tos pameng atuh da Pak. Jadi ka mana oge sudah ditakdirkan oleh Allah kita menjadi manusia. Tinggal berbuat baik walaupun perbuatan kita itu hanya sebesar zarrah.
terutama iman yang mendasari. Karena itu ada pertanyaan, Kak Zakir naik Zakir teteh. Ada orang yang baik, soleh, gitu. Mengapa mereka itu harus masuk neraka? Ada orang Islam jahat ke surga. Itu Tuhan tidak adil. Itu jawab Pak naik Zakir. Kan batur masuk ke bolak-balik ke tengah teh. Zakir naik karena dia tidak daftar. Kalaulah ada seorang yang pandai, bahkan lebih pintar tibatan dosen, komo jeung mahasiswa nama. Apapun yang terangkan ke dosen, memang di luar mah tidak janela tahu, lebih hafal. Bahkan lebih pintar, kan ada banyaknya. Aya sarjana teh ngaranna wungkul sarjana, tapi ilmu na eleh. Siga insinyur eleh ku tukang tembok. Ya teh. Kieu cenah Pak. Kudu kieu. Henteu dikieu ke tuh. Eleh teh. Sebab itu mah menang ilmu, tapi tukang tembok terlibat insinyur. Yang parah tuh insinyur jadi tukang tembok. Karena dia tidak daftar dulunya. Kalau daftar masuknya mengikuti aturan-aturan yang ada di fakultas, jadi sarjana. Iya mah nyegek pas-pasan ilmuna teh. Itu. Pinter ayeuna isukan poho deui teh kitu terus. Lebih ke akhir dikarenakan sudah memasuki fase-fase yang telah ditentukan oleh fakultas, jadi sarjana. Di wisuda. Lantaran pihak fakultas geus pusingeun. Gitu. Jadi lulus kan sehingga sekolah gitu. Nah daftarnya itu dengan syahadat, dengan iman. Makanya tadi di awalnya begitu. Apa sih susahnya beriman? Beriman itu ada dua macam untuk beriman itu. Yang pertama karena ilmu. Karena ilmu. Yang kedua, karena ilmu itu karena diberikan ilmu harus beriman. Yang kedua karena pengalaman. Itu juga ilmu juga. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat Quran, nah, itu karena pengalaman. Bertanya kepada bintang, tengah jawab ke bulan, cicing wae paron poe karakah panas melototan cenang gitu. Aku tidak suka kepada Tuhan yang diam. Itu Nabi Ibrahim. Kemudian beliau beriman. Nah, itu orang-orang pada zaman Rasul begitu. Mereka sudah lebih dulu, kemudian diberitahu. Itu dengannya. Kemudian ada lagi, itu dengan pengalaman. Kalau dengan ilmu itu langsung saja diberi ilmu. Kamu harus beriman, kamu harus beriman. Itu. Seperti kepada anak-anak, nanti setelah dewasa harus dijelaskan lagi. Mengapa kamu disuruh sholat? Itu harus dijelaskan. Ulah kieu ada budak geus bisa salat, geus rajin salat, tapi harus tanya lagi. Itu peningkatan ilmu. Mengapa kamu harus sholat? Mengapa kamu harus saum? Jika jawabannya karena saya orang beriman, nah itu betul. Mengapa kamu sedekah? Atau pertanyaan itu kepada kita, mengapa saya harus sedekah? Karena saya beriman kepada Allah. Ini yang mendasari. Mengapa kamu sedekah? Karena saya beriman kepada hari akhir dan beriman kepada Al-Quran. Sedekah saya bukan untuk orang lain. Saya pernah menjelaskan di sini, ibu-ibu terutama itu kalau mau sedekah kepada fakir miskin, entong jangan mengharapkan ucapan terima kasih. Pagar ditutup atau Pak datang, si pagar tadi dibuka. Langsung ngagorowo, minta sodako, gitu. Kurang dibere sodako, kayak gitu. Sudah sugan nganuhunkeun leos, eta pagar ditutupkeun deui. Isukna kitu deui tah. Dibere moal. Tuh, eta masalahna. Wah dibere gitu. Tapi kita juga seperti kan, sok pangnutupkeun pagarna gitu. Misalnya begitu. Kita lanjutkan.
Penyesalan pada saat itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Allah berfirman, rasakan siksa neraka karena kamu telah kafir. Banyak itu kata-kata itu. Fadukul adzaba bima kuntum takfurun. Faduku adzaba, ada lagi. Banyak kata-kata faduku itu artinya rasakanlah bima nasitum karena kamu telah melupakan. Wala yaktumunallaha haditsa, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah suatu kejadian pun. Hadis itu artinya kejadian. Kejadian yang baru. Ada lagi hadas, itu juga kejadian hadas itu. Kalau dalam tarikh hadis itu peristiwa. Kalau dalam hadis, ada ilmu hadis, itu adalah ucapan. Sebab Allah Maha mengetahui dan mencatat apa saja yang dilakukan makhluknya. Catatan itu tidak akan hilang dan manusia akan diingatkan kembali tentang amal-amalnya di akhirat nanti. Malahan ada ayat dalam surat Zilzah itu diberitahukan itu amal. Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Orang dulu, para sahabat, saking berimannya kepada ayat itu, mereka tidak berani melakukan apa-apa. Dosa maksudnya. Sampai seorang penggembala waktu dibujuk untuk menjual kambingnya, kan kambingnya ratusan. Ima jual bijakeuna paeh kadunungan mah. Nya dudungan teu apaleun ari Allah tentu. Sampai begitu. Beda jeung urang zaman ayeuna gitu maksudnya. Dan baik cenah batur. Da teu apaleun padahal CCTV. Seharusnya sekarang harus lebih takut lah naik CCTV. Panen pulau. Sisi naungku tuh teh. Can tengahna gitu. Dulu mah tidak ada CCTV. Saya pernah itu waktu ke Mataram, ke Lombok, kan si kacana teh gitu, aya jelema muka kacanya di eta bandara. Kemudian saya ke sana, muka mundur, nutup gitu. Si tasnya dialungkeun gitu, anggar nutup. Itu kata rombongan, kan rombongan ada 15 orang. Sebetulnya Ustaz Ahmad wong katro. Itu apa? Itu Ustaz aya sensor diterangkeun gitu. Nah, itu mah teu asep atuh cenah. Tas mah jeung kardus moal eta mah. Kemudian ketika parahur itu. Ketika saya di hotel, nah subuh katakan begini. Untuk masuk surga itu harus ada kuncinya. Kuncinya adalah wudu. Kalau kita wudunya bagus, itu pintu surga terbuka dengan otomatis. Anu wuduna goreng mah macet tak kuncina oge. Tah, tidinya bertanya, Ustaz wudu yang bagus teh kumaha? Nya da salat oge da mah bisa asup mah kenaon atuh salat. Makanya salat itu kan syaratnya harus wudu. Kemudian saya terangkan wudunya harus begini. Itu maksud saya di bandara teh. Seharusnya zaman sekarang harus lebih hati-hati sebab ada teknologi. Ini tentang catatan Allah. Kumaha malaikatnya tetnya cenanya. Mun make kan pikirannya kertas jeung pulpen, wah boleh tumpuk gitu. Padahal sekarang sebesar jari juga ada ratusan ribu data itu didinya teh aya film segala. Kayak mendestel gitu. Dan nanti mungkin akan ditemukan lagi alat-alat yang belum kita ketahui seperti itu. Tadi akhirat tak gitu. Kamu pernah maling cenah henteu tah gambarna ceuk malaikat teh. Sigana malaikat teh pan galaknya bari dikitukeun silahna sigana teh. Pan galak tadi oke gitu.
Dengadenge keneh wae. Nah, orang-orang kafir, duh cenah. Hayang ting baheula teh. Itu jadi jelema. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Intinya dalam ayat yang kita baca ini adalah beriman menjadi landasan setiap amal, dan kita jangan meremehkan amal kecil. Misalnya saya pernah lihat itu di masjid Jumaah eta mah asup ke masjid teh batur asup langsung imah uduh heula. Saya kan di depan gitu lihat uduh heula gitu. Adan asup wah atuh ditutup manten bukunya ke malaikatnya itu. Coba lamun teu udud coba. Teu pira penting mau bisa Jumaah. Itu jangan begitu. Sedikit pun dapat pahala. Dan kita juga jangan sampai menganggap remeh dosa sakil mah gitu. Walaupun Allah mencatatnya seukuran dengan dosanya. Karena itu banyak istighfar, dan ini kaitannya dengan infak. Dengan infak. Ya. Sebab infak itu juga akan menghapus dosa. Infak itu. Dan infak itu akan menyelamatkan kita. Firman Allah, jangan wahai orang yang beriman, berinfaklah di jalan Allah, janganlah kamu melemparkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi berinfaklah, dengan infak itu menyelamatkan. Itulah, barangkali kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, langganan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman 192. Itu bagian dari ayat yang sedang dibahas. Itu Indonesia lagi wa anfaqu mimma razaqahumullah, yang diartikan bahwa kami menafkahkan sebagai rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka. Jadi pertanyaannya adalah kaitan dengan kehidupan. Jadi seringkali dalam pemahaman umat terhadap milik dan rezeki berbeda. Berdoa mudah-mudahan banyak rezeki, ketika Allah puji banyak yang tetangganya atau saudaranya bermasalah secara ekonomi, ternyata itu sebaliknya dari apa yang mereka bacakan dalam doa itu. Jadi intinya tentang milik dan rezeki. Yang kedua, titik beratnya bagaimana menciptakan umat bahwa bagaimanapun dunia dicari, akhirat itu lebih baik. Ya. Wa anfaqu, ya di sini menggunakan fi'il madi. Kalau wa anfiqu fi'il amr, berinfaklah gitu. Karena itu berdoanya sekarang harus diganti atau ditambah. Kalau doa duduk di antara dua sujud kan doanya teh warzuqni, ya, beri aku rezeki. Tapi sekarang doanya harus begini, ya Allah berilah aku kemampuan untuk berinfak. Ya Allah gerakanlah hatiku untuk bersedekah. Jika doanya itu jelas Allah akan memberi rezeki. Sedekahku mana ada? Tidak ada rezekinya juga. Itu yang pertama. Jadi ditambahkanlah, ya Allah, kan sebetulnya ada wahusni ibadatika itu di sana. Ya Allah, gerakanlah hatiku untuk selalu bersedekah, berinfak. Nanti Allah akan memberi modal. Sebenarnya pada zaman Rasulullah SAW tidak semakmur di kita, tapi mereka itu bersedekahnya itu semangatnya besar. Karena ada hadis ini, bersedekahlah walaupun dengan sebiji kurma. Cukup sebiji kurma itu sebagai penghalang neraka. Jadi neraka itu sekarang bisa ditebus dengan sebiji kurma, tapi nanti tidak bisa ditebus walaupun dengan keluarga diasupkan ke neraka mahna salamat mah. Ada tuh ayat Qur'annya, surat Al-Ma'arij kalau tidak salah.
Yang kedua dari pertanyaan Pak Haji ini tentang hidayah sebetulnya. Jadi ada hak prerogatif Allah memberikan hidayah taufik. Sebetulnya Nabi Muhammad SAW lebih jelas daripada saya. Tapi nah atuh eta Abu Lahab jeung Abu Jahal teu iman. Padahal diterangkan ke bahasa Arab, mereka mengerti bahasa Arab, kan orang mah apa bahasa Arabna oge. Diajar negara rese. Nah itu tentang hidayah. Dan itu adalah hak Allah. Tapi kita harus terus berupaya. Dan ini dakwahnya Pak Haji betul, itu nasihat ya Pak Haji, bukan pertanyaan. Dakwahnya teh kudu kaluhur ke anggota DPR, para menteri gitu. Mereka mau berpikirnya hanya sepihak. Barukan dengan omnibus itu. Nah, mereka tidak ada masalah sebetulnya. Udah hanap gitu. Mata kayak lu, pantas lu ngambek oge. Siapa yang butuhkan masker dibagi-bagi, lain masker saya butuh duit. Tidak benar Pak. Itu. Jadi kita saja yang di bawah harus banyak sedekah, di luhur ngalah duit. Ini ada kasus saya tidak tahu benar dan salahnya gitu. Ada orang yang mendapat keuntungan dengan pandemi ini. Ada kasus gitu. Sok asupkeun we cenah. Ke bapak di buruhan. Itu. Masukkan itu. Di Sumedang ini kejadian. Teman saya itu keluarganya. Diberes sekian juta. Dokter menang, rumah sakit menang. Saya juga tidak tahu benar dan salahnya. Tapi itu teh mutawatir itu. Mutawatirnya segala apa batur oge. Kan ada di Sulawesi, di Jawa Timur, ada jenazah yang dipaksa dan di Cianjur juga ada. Ini tidak iya mah cenah penyakit bawaan. Tapi kurang tadi asupun gitu, kan itu teh daftarna teh atuh lo mau perilaku we. Nah, sementara orang susah, sedangkan mereka mencari keuntungan gitu. Tapi di gitu we. Tapi kita juga tidak tahu. Sebab nyarita kitu kamari ge urang Bali ditewak. Gitu. Ustaz Ahmad ditewak moal ngaji deui atuh di dieu. Karena itu urusan hidayah. Yang jelas kita fastabiqul khairat, tapi kita juga harus berdakwah, mengajak orang lain untuk berinfak. Berinfak itu seperti mancing ikan. Upami eupana cacing, eupana sakitu tak leukna leuk teh usipna sakitu leutik ku cacing kira-kira menang naon? Benteng. Tapi upami eupana benteng, menang lele badag tak. Di laut, eupana teh lauk leutik, menang lauk sedang. Upami eupana lauk sedang, menang kakap gitu. Seperti itu. Sok di eupanana kitu tah. Sebab ini Allah kan sudah berfirman. Ah cenah anak kencreng mah ngasupkeun we keun bae 2000 oge gitu. Ya meunangna teh sakitu we. 2000-an. Pan Allah mah adil nya. Gitu. 10.000 gitu. Bahkan Allah itu kan saya pernah menjelaskan di sini. Duit butut we cenah ka masjid mah cenah gitu. Wadukan kayak mau dibalas gitu, dibalas kudu butut deui. Itulah kita menasihati Pak Haji. Tidak lagi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, hidayah kepada keluarga kita, anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kepada kita, kepada orang tua kita yang telah tiada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bahaya. Bahaya di dunia seperti penyakit corona dan bahaya di akhirat nanti yaitu neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menerima amal ibadah kita, dan mendengar serta mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Ustaz. Semoga ilmunya bermanfaat khususnya bagi Ustaz dan umum bagi kita. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.